Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dan salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 3, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sebelumnya marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, di sini seperti biasa ibu akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 1.6, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 2.6, menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.6, memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat yaitu 4.6, menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran kitab hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian taat kepada orang tua dan guru dengan benar. 2. Menunjukkan dalil taat kepada orang tua dan guru dengan benar. 3. Menunjukkan contoh perilaku taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Berperilaku menghormati kepada orang tua dan guru dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, berperilaku taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Anak-anakku sekalian, setelah pada minggu lalu kita membahas tentang hormat dan sayang kepada orang tua dan guru, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi tersebut, yaitu dengan membahas tentang taat kepada orang tua dan guru. Baik, di sini ibu akan mengawalinya dengan membacakan sebuah ayat Al-Quran, yaitu dalil yang menjelaskan tentang taat kepada orang tua. Dalil ini terdapat dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 14. Tolong disimak dan didengarkan baik-baik bunyi ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Al-Quran Surat Luqman, surat ke-31 ayat 14. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu sayangi, sebagai seorang anak, kita wajib taat kepada kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua ini merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain itu adalah berbuat baik atau taat kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu amalan yang paling mulia di dalam agama. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apakah lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Beliau menjawab, "Kemudian berjuang di jalan Allah." Jadi jelaslah bahwa berbakti kepada orang tua atau taat kepada orang tua ini sangatlah dianjurkan oleh agama dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan baik ketika masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan, dia akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Hal ini dikarenakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada ridho kedua orang tua. Dan sebaliknya, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga. Bahkan sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di jalan Allah memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan karunia yang sangat berharga bagi seorang manusia. Sebab ampunan Allah tersebut akan menjadikan hidup kita tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian, di samping berbakti kepada orang tua, kita juga harus taat kepada guru. Sebagaimana kita telah diwajibkan mematuhi kedua orang tua, kita juga wajib mematuhi dan taat perintah guru. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.
Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama, serta menanamkan akhlak yang mulia. Ia tak kenal lelah berusaha maksimal guna mencerdaskan anak bangsa. Seorang murid dilarang meremehkan dan merendahkan guru-gurunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita semua agar tidak merendahkan seorang guru. Perhatikanlah arti hadis berikut ini. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang merendahkan gurunya, maka akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau penderitaan. Pertama, sempit rezekinya. 2, hilang manfaat ilmunya. 3, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman." Sabda Rasulullah tersebut menegaskan bahwa kita dilarang merendahkan, apalagi menghina atau mencela seorang guru, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Sikap ini sebaiknya harus kita pegang sungguh-sungguh. Sebab bisa jadi suatu saat jika kamu lebih pintar dari guru-gurumu, meskipun demikian kamu haruslah tetap rendah hati dan menghormatinya. Karena pada hakikatnya kepandaian kamu saat ini adalah berkat didikan guru-guru kamu terdahulu. Merendahkan guru merupakan sikap tercela dan menjadi cerminan bahwa kamu tidak memiliki rasa terima kasih kepada guru. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu sayangi, kesimpulan dari pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini yaitu menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua dan guru adalah merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Segala perintah dan nasihatnya kita laksanakan dengan sepenuh hati. Setiap saat kita doakan mereka agar mereka selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keduanya telah sangat berjasa mendidik serta memberikan bimbingan kepada kita dengan ajaran-ajaran yang baik, sehingga kita memiliki akidah yang lurus serta memahami antara yang hak dan yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, khususnya umat Islam, untuk selalu menghormati dan mentaati orang tua dan guru. Hal ini disebabkan karena orang tua kita sangat berjasa yang telah mengandung, melahirkan, kemudian membesarkan kita, dan begitu pun seorang guru. Mereka adalah pewaris ilmu dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini Ibu rasa cukup. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada materi bab 3 ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.